Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube Riki Channel. Duh, udah lama aku nggak bikin konten, udah lebih setahun lebih aku nggak bikin konten sampai YouTube kok di stop monetisasinya. Oh sedih sih, tapi emang lagi ya, aku sibuk kerja sambil kuliah terus ngurusin urusan-urusan yang keluarga gitu. Nah, jadi sekarang nih aku pingin kembali lagi deh bikin konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Masih tetap dalam ide usaha, bisnis, terus pelajaran-pelajaran ilmu yang lainnya. Dan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi kamu, yang bisa kamu gunakan juga untuk ide usaha kamu ataupun yang lainnya. Nah, di kali ini video ini aku mau kasih pelajaran tentang hukum. Bagi anak-anak hukum, boleh kita tahu tentang apa aja atribut yang dipakai di dalam pengadilan kayak baju gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kamu jangan lupa di like ya, subscribe, terus hidupin tombol loncengnya. Oke, kita akan langsung ke videonya. Sebagian teman-teman mungkin pernah lihat ya persidangan, ada hakim yang pakai baju merah, ada yang warna hijau, terus pengacara pakai baju hitam. Nah, teman-teman pasti tahu, pingin tahu ini maksudnya apa perbedaannya pakai baju warna merah dan hitam. Yuk kita bahas. Nah, baju ini dinamain toga ya, toga dalam baju untuk pengadilan. Nah, di sejarahnya itu di toga itu dari bahasa Romawi yang dia itu dulunya tego ya. Itu jubah untuk pengacara, untuk hakim. Nah, di zaman sekarang tuh pengacara, hakim itu memakai baju toga itu atau jubah namanya kalau di zaman ini. Jadi di zaman kuno dulu udah dipakai. Mungkin kamu lihat, saya pernah nonton film ya, tapi itu di luar negeri kalau nggak salah. Dia tuh pakai rambut yang kriwil-kriwil gitu ya hakimnya. Pokoknya dalam pengadilan tuh di zaman dulu itu. Nah, sekarang sejak aku masuk ke dunia hukum jadi, oh jadinya ini ya. Sebelumnya itu aku belum cuma taunya ini baju hakim, tapi nggak tahu perbedaan warna merah sama warna hijau. Nah ternyata baru setelah aku ingat-ingat, oh kalau nggak salah dulu aku pernah pergi ke pengadilan agama. Ini untuk pengadilan agama nih yang hijau. Oh ternyata benar. Jubah atau toga yang warna hijau itu untuk pengadilan agama. Terus toga warna merah itu untuk pengadilan negeri seperti gambar yang di video aku ini ya. Itu contohnya. Dan pemakaian baju toga di pengadilan ini ternyata kita di Indonesia itu berakar dari tradisi Eropa. Nah, di abad ke-17 waktu itu diwariskan masa kolonial ya dengan akar kuno Romawi sebagai simbol. Nah, terus di filsafat atau arti dari baju atau banyak ya. Di Indonesia itu atribut yang untuk baju pengacara atau hakim itu ada lambangnya, misalnya ada artinya atau filsafatnya ya. Seperti baju yang warna hitam itu melambangkan kesederhanaan dan rendah hati. Ini bagi Indonesia ya. Terus kalau lipatan baju untuk yang warna hitam itu ada 17 sampai 18. Nah, itu tuh artinya tuh ternyata punya arti loh kenapa 17 dan 18 dan 17 dan 8. Ternyata itu tuh adalah lambang dari proklamasi kita itu 17 Agustus. Nah, itu artinya ya. Terus bev itu kain putih ya, kain putih yang ada di tengahnya itu bev ya. Nah, bev itu tuh yang ada di leher tuh melambangkan netralitas dan kesucian. Nah, putih itu kan lambangnya bersih gitu ya, kesucian. Nah, itulah artinya bev yang ada di putih yang ada di sini. Nah, ternyata di zaman dulu tuh warna baju di dalam pengadilan tuh banyak ya. Yang kita ketahui itu di Indonesia yang saya yang pernah lihat sih, yang pastinya itu merah, hijau, dan hitam ya. Ternyata aku juga udah lihat warna biru juga ada juga untuk Kejaksaan Agung, oranye kalau nggak salah aku pernah lihat. Nah ternyata kalau di zaman dulu itu, di zaman masih masih maksudnya zaman kuno dulu ya, ternyata bajunya ada yang warna ungu, terus ada 3 warna, merah, hitam, ungu, pokoknya
bervariasi ya. Nah, pada musim dingin, maka para hakim itu memakai jubah berwarna hijau. Kalau kita kan, kalau warna hijau itu untuk khusus untuk pengadilan agama ya. Kalau di luar negeri dulu zaman kuno tuh warna hijau tuh untuk di masa dingin gitu, salju kayak gitu ya. Nah, kalau di zaman kuno itu di luar negeri tuh memakai warna hijau untuk di musim dinginnya si hakimnya. Nah, kalau mereka di musim panas itu mereka pakai warna ungu. Nah, di sini kalau di Indonesia mungkin nggak ada warna ungu ya. Kalau di luar negeri tuh di musim panas tuh si hakimnya itu wajib memakai jubah atau toga yang berwarna ungu. Nah, di situ juga dan ada juga warna merah tua tuh dipakai dengan kondisi tertentu. Nah, ini terjadi pada abad 17 di Inggris ya. Jadi di abad 17 tuh di Inggris dia memakai atribut yang saya katakan itu di musim-musim tertentu. Musim dingin dia pakai warna hijau, musim panas dia memakai warna ungu, terus musim tertentu dia atau di keadaan tertentu dia memakai merah tua. Itulah yang dipakai waktu di zaman Inggris abad ke-17. Nah, di tahun 1675 barulah peraturan baru ditetapkan bahwa hakim harus memakai toga warna hitam atau merah. Itu dua itu dulu yang diwajibkan di tahun 1675. Barulah peraturan itu ditetapkan bahwa si hakim harus memakai baju merah-merah tua dan warna hijau, dua itu dulu, dan yang ungu di nggak ada gitu. Nah, di Indonesia saja tuh sekarang ya kalau kita harus wajibnya memakai. Nah, di Indonesia tuh wajib ya memakai toga atau baju yang warna hakimnya warna merah dan hijau atau pengacara warna hitam itu tertuang dalam undang-undang dibuat gitu. Nah, gambar yang kamu lihat itu tuh suasana pengadilan yang ada di Jatinegara itu tuh sidang Landrat Master Konalis ya. Sidang Landrat Master Konalis yang berada di sekarang itu di Jatinegara. Nah, ini di tahun 1920 ya, di abad 20. Mereka lagi mengadili penduduk pribumi dengan adanya hakim di sana, pindah tera, terus ada ketua PN, terus ada wakil PN, ada hakimnya, terus ada anggotanya seperti yang ada saat ini ya, pindateranya, terus ada sekretarisnya dan ada jurusitanya. Dah itu tuh mereka lagi dalam pengadilan gitu ya, kayak gitu suasana pengadilan bukan seperti pengadilan kita zaman sekarang. Nah, lihat kan gambarnya. Gambar yang ini nih, yang ini ya contohnya di zaman dulu pemakaian baju hitam, jubah hitam itu. Nah, di foto ini nih ya, ini zaman dulu tuh contoh dari pemakaian baju jubah. Teman-teman, kamu tahu nggak di zaman dulu tuh apa pengadilan disebut? Kalau gini, kalau saat ini kan di zaman sekarang tuh pengadilan ya namanya. Ternyata di zaman kuno dulu disebut di pas masih Hindia Belanda kan disebut pengadilan itu Landrat yang artinya Dewan Negeri. Nah, itu kita sama-sama baru tahu kan kalau zaman dulu tuh bukan pengadilan namanya tuh Landrat yaitu namanya Dewan Negeri gitu. Nah, teman-teman kamu sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi banyak tentang masalah pengadilan, pengacara, hakim, apa aja ya yang ada di ruang lingkup pengadilan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau yang salah, mohon dimaafin ya. Dan makasih sobat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di like-nya ya, subscribe terus, hidupin tombol lonceng, terus share ke teman-teman supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Nah, komen aja ya kalau mau bertanya atau mau video apa yang akan aku bikin tentang seputar bisnis, terus hukum, dan bahasa juga bisa. Nah, ada juga ide-ide tutorial yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton.